Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kita akan membawakan materi tentang motivation and effect. Ya, berikut ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ayu Mega, yang kedua ada Rania Kirana, yang ketiga ada Elvandi Deva, yang keempat ada Muhammad Andi, yang kelima itu saya, Fairuzita, yang keenam ada Muhammad Aristo, yang ketujuh ada Dava Arsy, dan yang terakhir ada Igusti Bagus Ananta. Yang pertama ada motivation. Jadi motivation ini pengertiannya adalah proses yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku seperti yang mereka lakukan. Dan hal ini terjadi ketika kebutuhan timbul yang ingin dipuaskan oleh konsumen. Jadi motivation ini dibagi menjadi dua, yaitu ada motif utilitarian dan yang kedua ada motif hedonis. Motif utilitarian sendiri adalah keinginan untuk mencapai beberapa manfaat fungsional. Dan motif hedonis itu merupakan kebutuhan pengalaman yang melibatkan respons emosional atau fantasi seperti yang dirasakan oleh seseorang. Dan keduanya ini memiliki keadaan akhir yang diinginkan, yaitu berupa tujuan konsumen. Yang selanjutnya ada incidental brand exposure, atau yang artinya teknik eksperimental yang melibatkan menunjukkan logo produk kepada responden tanpa adanya kesadaran dari mereka. Contohnya yaitu ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai lebih tinggi daripada pada pertanyaan ujian catatan pasca sarjana yang sulit ketika mereka mengikuti tes menggunakan pena Institut Teknologi Massachusetts dan menampilkan performa atletik yang lebih baik saat mereka meminum air dari cangkir Gatorade selama latihan berat. Nah, kemudian ada kekuatan motivasi. Di sini kekuatan motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada drive theory. Di sini artinya drive theory ini merupakan teori penggerak yang berfokus pada kebutuhan biologis yang menghasilkan keadaan gairah yang tidak menyenangkan. Contohnya yaitu adalah di saat perut Anda keroncongan pada saat kelas pagi. Dan ketegangan ini tuh menyebabkan motivasi kepada kita untuk menguranginya. Dan keadaan kembali ke seimbang itu disebut dengan homeostasis. Dan di dalam drive theory ini terdapat retail terapi yang artinya suatu tindakan, contohnya seperti berbelanja itu dapat memulihkan perasaan kontrol pribadi atas lingkungan seseorang dan sebagai akibatnya dapat meredakan perasaan dari kesedihan ataupun kekecewaan. Jadi ada contoh jika kita ingin melakukan dorongan ketegangan itu, contohnya seperti kita meninggalkan kelas lebih awal untuk mengambil camilan akan lebih baik jika kita itu belum makan sama sekali dalam 24 jam dibandingkan jika kita baru makan 2 jam sebelumnya. Dan di sisi lain itu orang juga melakukan hal-hal itu untuk meningkatkan dorongan ketegangan. Contohnya kita menunda kepuasan, misalnya apabila kita ingin pergi keluar untuk makan malam mewah, kita akan memutuskan untuk tidak makan camilan di awal, meskipun kita merasakan lapar pada saat itu. Next. Teori berikutnya itu ada ekspektansi teori, di mana teori ini tuh berfokus pada faktor kognitif daripada biologis untuk memahami apa yang motivasi perilaku. Dan teori ini tuh menunjukkan bahwa ekspektasi untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Contohnya itu, seorang karyawan pada divisi tertentu, yaitu divisi penjualan, berupaya untuk meraih target penjualan tertentu, untuk mendapatkan suatu bonus, yaitu berupa liburan ke luar negeri. Dan dalam teori harapan ini, karyawan berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk memenuhi target karena ingin mendapatkan bonus, yaitu adalah pergi ke luar negeri. Selanjutnya ada motivational direction, di mana di bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu needs dan wants. Kalau needs itu kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup, dan wants adalah keinginan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kepuasan seseorang. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan utilitarian atau kebutuhan untuk mencapai beberapa manfaat fungsional, kebutuhan hedonis, kebutuhan pengalaman yang melibatkan respons emosional seperti yang dirasakan seseorang, kebutuhan biogenik, kebutuhan penuhi untuk kelangsungan hidup manusia, dan kebutuhan psikogenik, kebutuhan untuk mencapai sebuah status atau kekuatan. Next. Dalam motivational conflict terdapat 3 tipe konflik, yaitu approach conflict. Hal ini terjadi di mana seseorang harus memilih pilihan dari 2 alternatif. Contohnya, seseorang diterima di 2 kampus favorit, jadi harus memilih salah satu. Yang kedua ada approach avoidance conflict, yaitu terjadi saat seseorang harus memilih pilihan yang memiliki konsekuensi bertolak belakang. Contohnya seseorang yang digaji besar namun harus berpindah ke kantor yang berada di pulau yang kecil. Dan yang ketiga ada avoidance conflict. Hal ini terjadi saat seseorang harus memilih 2 alternatif yang sama-sama buruk. Contohnya pindah kerja ke wilayah lain dengan lokasi yang tidak nyaman
atau tetap bekerja di kantor yang sama tapi mendapatkan penurunan gaji. Next. Kemudian selanjutnya itu bagaimana kita mengklasifikasikan kebutuhan customer. Yang pertama itu ada Murray Psychogenic Needs, yang dimana Murray ini mendefinisikan bahwa kepribadian adalah setiap bagian dari tingkah laku manusia yang harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan, pengalaman masa lalu, ketidaksadaran, serta fungsi otaknya. Murray membagi dinamika kepribadiannya menjadi 3, yaitu yang pertama ada ketegangan atau stres, di mana Murray berpendapat bahwa saat kebutuhan meningkat, maka orang akan merasakan tegangan dan kepuasanlah yang mereduksi tegangan. Yang kedua itu ada kebutuhan atau needs, di mana Murray menyatakan jika kebutuhan bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan atau eksternal. Kemudian ada tekanan, yaitu Murray membagi 2 jenis tekanan, di mana ada alpha press dan beta press. Next. Kemudian kerangka teori dari Murray ini sering digunakan oleh psikolog modern untuk dijadikan acuan sebagai tes persepsi tematik atau TAT. Dalam TAT ini ditunjukkan 4-6 gambar abstrak kepada subjek uji dan diminta kepada subjek uji untuk menjawab pertanyaan terkait apa yang terjadi, apa yang menyebabkan situasi ini, apa yang sedang dipikirkan, dan apa yang akan terjadi. Teori ini bertujuan untuk memberikan kebebasan individu dalam memproyeksikan kebutuhan bawah sadarnya. Next. Kemudian ada specific needs and buying behavior, di mana dibagi menjadi 3, yaitu ada need for affiliation, di mana kebutuhan untuk berafiliasi seperti sandang pangan, kemudian ada need for power, di mana keinginan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, dan need for achievement, di mana kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Next. Yang ketiga itu ada Maslow hierarchy of need, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan dasar, sandang pangan, kemudian ada kebutuhan rasa nyaman dan nyaman, kemudian ada kebutuhan kasih sayang, yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri. Next. Selanjutnya yaitu affection. Jadi type of affection response ada 3, yaitu evaluation, mood, dan emotion. Evaluation sendiri berarti reaksi baik, positif, ataupun negatif terhadap suatu peristiwa dan objek dengan tidak menggunakan gairah. Yang kedua, mood. Mood itu dipengaruhi oleh afektif positif atau negatif yang disertai dengan tingkat gairah yang moderat. Yang terakhir yaitu emotion. Kebahagiaan, kemarahan, dan ketakutan cenderung lebih intens dan sering berhubungan dengan peristiwa pemicu tertentu. Seorang marketer dapat dengan sengaja membangkitkan dan mempengaruhi afektif seseorang melalui produk yang ditawarkannya. Next. Selanjutnya yaitu positif affect, yaitu perasaan kita juga dapat berfungsi sebagai informasi ketika kita menimbang pro dan kontra dari sebuah keputusan. Fakta bahwa kemungkinan pada saat kita membeli barang merek tertentu akan membuat perasaan kita menjadi lebih baik dan memberi keuntungan bagi kita sehingga membuat kita bahagia. Positive affection salah satunya yaitu happiness, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kondisi di mana mental dan kesejahteraan seseorang ditandai bahwa dengan emosi yang positif. Banyak dari kita percaya bahwa memiliki barang-barang mewah adalah kunci kebahagiaan, akan tetapi penelitian membuktikan sesuatu yang berbeda. Beberapa studi melaporkan bahwa penekanan yang lebih besar terjadi pada bagaimana dari memperoleh barang tersebut yang menunjukkan bahwa level kebahagiaan yang lebih sederhana. Next. Lalu selanjutnya ada negative effect. Jadi yang pertama ada disgust atau jijik. Jadi rasa jijik ini memberikan pengaruh kuat bagi konsumen untuk memilih sesuatu yang memberikan rasa aman untuk menghindari rasa tersebut. Lalu yang kedua ada envy atau iri. Jadi rasa iri memberikan keinginan bagi konsumen untuk mengurangi atau menambah jarak antara dirinya dengan seseorang yang lebih superior atau inferior. Lalu yang ketiga ada guilt atau rasa bersalah. Jadi rasa bersalah ini memberikan pengaruh besar bagi konsumen untuk ikut serta dalam hal yang berbau perilaku dan tanggung jawab sosial. Lalu ada embarrassment atau malu. Jadi rasa malu disebabkan rasa khawatir akan pikiran orang lain dan hal ini mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang. Lalu ada how social media tap into our emotions. Yang pertama ada happiness economy. Jadi pendukung happiness economy mengklaim bahwa kesejahteraan jiwa dan raga merupakan kekayaan baru
di mana teknologi sosial media memungkinkan kita untuk mendapatkannya. Lalu ada sentiment analysis yang didapatkan dari marketers dalam menawarkan produknya. Jadi sentiment analysis ini merupakan sebuah proses yang menganalisis kata-kata yang digunakan masyarakat untuk mendeskripsikan sebuah produk di media sosial. Lalu dari analisis tersebut, peneliti membuat word phrase dictionary untuk menyimpan data kata-kata yang muncul. Oke, yang selanjutnya ini ada involvement. Next. Jadi involvement ini merupakan relevansi yang dirasakan seseorang dari objek berdasarkan apa yang melekat pada kebutuhan, nilai, dan niat mereka. Dan di involvement sendiri terdapat 3 faktor, yaitu person, object, or stimulus, dan situational. Kemudian inersia. Inersia ini menggambarkan konsumsi di ujung bawah keterlibatan, di mana kita itu membuat keputusan karena kebiasaan dan kurangnya motivasi dalam mempertimbangkan alternatif. Kemudian ada cult products. Jadi cult products ini itu sebagian besar konsumen setuju bahwa mereka bersedia untuk membayar lebih untuk suatu merek yang mereka sukai. Next. Lalu jadi types of involvement itu ada 3. Yang pertama yaitu product involvement. Jadi product involvement ini merupakan tingkat ketertarikan konsumen pada produk tertentu. Jadi semakin dekat pemasar dapat mengikat merek ke individu, berarti semakin tinggi keterlibatannya mereka akan menciptakan. Kemudian keputusan produk kemungkinan akan sangat melibatkan konsumen percaya ada banyak risiko yang dirasakan. Jadi yang pertama ada monetary, functional, physical, social, dan psychological. Kemudian ada loyalitas merek. Jadi loyalitas merek ini merupakan perilaku pembelian berulang yang mencerminkan keputusan sadar untuk terus membeli merek yang sama. Next. Lalu di sini ada strategi untuk meningkatkan product involvement. Jadi yang pertama itu ada mass customization. Jadi yang pertama itu menggambarkan ketika adanya personalisasi suatu produk dan layanan untuk seorang individu, namun dilakukan dengan membuat produk dan layanan yang secara massal. Kemudian yang kedua ada do it yourself. Jadi itu menggambarkan ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mempersonalisasi suatu produk. Jadi keterlibatan orang tersebut itu akan meningkat karena item tersebut mencerminkan preferensi unik orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada co-creation, jadi itu ketika adanya perusahaan yang bekerja sama dengan para pelanggan. Kemudian ada gamification, jadi itu menggambarkan ketika adanya inovasi perusahaan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip permainan ke konteks non-permainan. Next. Nah, selanjutnya mengenai message involvement, yaitu keterlibatan pesan yang merupakan suatu cara dengan menggunakan kualitas dari suatu media untuk memengaruhi motivasi seseorang agar memperhatikan hal yang sedang disampaikan dalam media tersebut. Sebagai contoh, ketika pengiklan mencoba menempatkan iklan mereka di acara American Idol yang melibatkan pemirsa, mereka ingin para pemirsa memperhatikan pesan mereka ketika muncul di layar. Harapan pengiklan cukup berhasil dengan adanya bukti penelitian yang menunjukkan bahwa pemirsa yang terlibat dalam acara televisi akan merespon lebih positif iklan yang dia lihat selama pertunjukan tersebut, dan bahwa tempat-tempat ini akan memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi niat pembeli. Next. Nah, ini terdapat strategi untuk meningkatkan message involvement. Yang pertama, menggunakan rangsangan baru seperti sinematografi yang tidak biasa, hening tiba-tiba, atau gerakan yang tak terduga. Lalu yang kedua, menggunakan rangsangan yang menonjol seperti musik keras dan tindakan cepat. Lalu yang ketiga, menyertakan endorse dari para selebriti atau influencer yang berpengaruh. Lalu yang keempat, yaitu menciptakan suatu nilai positif yang dihargai para pelanggan, seperti menyiapkan ruangan yang nyaman untuk konsumen yang sedang menunggu. Lalu yang kelima, menciptakan platform media baru untuk menarik perhatian. Yang keenam, mempengaruhi pemirsa untuk benar-benar berpikir tentang segera menggunakan produk tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu menciptakan tontonan yang pesannya berupa hiburan. Next. Nah, involvement yang ketiga yaitu situational involvement, yaitu keterlibatan situasional, yakni menggambarkan keterlibatan perusahaan dengan para toko, situs web, atau lokasi tempat orang-orang mengonsumsi produk atau layanan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika produsen mobil Chrysler menawarkan produk dengan test drive mobil di dealer atau pameran otomotif. Dari hal ini diharapkan dapat menarik perhatian para konsumen untuk membeli mobil Chrysler. Hal ini didukung dengan opini Kepala Unit Pemasaran Berpengalaman Chrysler yang menyatakan bahwa beliau dan tim tahu bahwasanya memberikan pengalaman nyata dengan kendaraan adalah cara yang baik untuk memungkinkan orang mencoba dan memasukkan ke dalam daftar pertimbangan mereka. Next. Nah,
Untuk strateginya sendiri ada 3. Yang pertama, personalisasi, yaitu sebagai contoh beberapa perusahaan retail menyesuaikan rekomendasi yang mereka berikan kepada pembeli di toko berdasarkan apa yang mereka ambil dari rak. Yang kedua yaitu teknologi canggih. Sebagai contoh, penggunaan teknologi canggih yang menarik para pelanggan seperti augmented reality dan virtual reality yang memungkinkan perusahaan retail mengubah pengalaman berbelanja menjadi sesuatu petualangan yang baru bagi para pelanggan. Yang ketiga yaitu kotak berlangganan. Sebagai contoh, perusahaan rintisan seperti FitFun, Beerbox, Ipsy, Dollar Shave Club, dan Grace memberikan kejutan berupa pemberian makanan eksotis, produk perawatan pribadi, buku, anggur, pakaian, dan banyak barang menakjubkan lainnya secara teratur kepada para konsumen yang berlangganan. Next. Selanjutnya itu studi kasus, judulnya itu Change Purchasing Behavior, What You Can Learn from Amazon. Jadi studi kasus ini menceritakan tentang bagaimana Amazon itu mempengaruhi purchasing behavior-nya pembeli. Jadi latar belakangnya itu sebuah perusahaan yang bernama PricewaterhouseCoopers melakukan sebuah penelitian. Hasil dari penelitiannya itu 90% dari masyarakat Jerman melakukan pembelian di Amazon. Dan tersebut juga membuktikan bahwa dari 25.000 responden, 28%-nya itu mengatakan bahwa Amazon mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal yang menariknya itu barang-barang di Amazon tidak menjual barang dengan harga yang terbaik. Next. Jadi ini strategi Amazon dalam mempengaruhi perilaku membeli konsumen. Yang pertama itu increase customer focus through premium service. Jadi pada hari-hari besar itu pembelian di Amazon meningkat tinggi. Hal yang menghambat mereka dalam membeli produk itu karena biaya kirimnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Amazon itu menawarkan sebuah fitur baru yaitu akun premium. Kalau misalnya pakai akun premium ini, jadi ntar pembelinya itu akan mendapatkan ongkir gratis. Nah, dan terdapat sebuah penelitian yang membuktikan bahwa perusahaan retail dengan fitur premium berkembang 1,6 kali lebih cepat daripada perusahaan tanpa fitur premium. Next. Yang kedua yaitu customer loyalty and a sharpened profile with own brands. Jadi di Amazon ini nggak cuma menjual barang dari perusahaan lain, tapi dia juga memproduksi barangnya sendiri. Contohnya itu dia menjual barang elektronik dengan nama Amazon. Selanjutnya, yang ketiga yaitu convince customer with expert status. Jadi strategi yang dilakukan Amazon yaitu mereka membuktikan bahwa mereka itu expert dengan cara mendeskripsikan produk yang dijual dengan sangat detail. Dengan melakukan hal tersebut, konsumen akan menjadi lebih percaya dengan Amazon. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.